Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada. Bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Darusman. Kali ini tepatnya di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Kali ini Kang Chandra melihat keadaan kopi Kang Chandra terkini setelah beberapa bulan kita semua merasakan bagaimana ekstrimnya cuaca yang panas ataupun kemarau yang untuk kemarau di tahun ini banyak di luar sana teman-teman kita yang keadaan kopinya sangat memprihatinkan. Dan tentunya Kang Chandra di sini hanya ingin berbagi tips tentang bagaimana caranya kita mempertahankan keadaan kebun kopi kita supaya kelihatan lebih segar. Tentunya beberapa hal yang ingin Kang Chandra sampaikan nanti. Namun sebelum kita melihat keseruan konten ini, mohon dukungan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya serta di like serta di share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra lebih berkembang dan dapat lebih banyak berbagi informasi tentang perkebunan kopi. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses selalu untuk seluruh petani kopi Indonesia. Oke, kita lihat bagaimana apa yang akan Kang Chandra bahas. Dan alhamdulillah ini keadaan kebun kopi Kang Chandra yang ketinggian MDPL 550. Dan untuk di beberapa bulan ini kita semua merasakan bagaimana ekstrimnya cuaca panas. Namun untuk melihat keadaan kopi Kang Chandra ini khusus untuk di daun dan keadaan calon-calon buah, kita lihat seperti apa efeknya. Nah, ini seperti ini semuanya. Dan ada beberapa pohon cengkeh, selain kopi juga ada cengkeh. Dan ini teman-teman ya, ini salah satu jenis kopi yang ada di kebun Kang Chandra. Ini jenis kopi Ciari. Alhamdulillah kalau untuk di mata yuyunya segar, kendatipun panas, cuaca kemarau. Nah, tentunya ini ada faktor-faktor yang dapat mempertahankan kesegaran ini. Salah satunya adalah naungan. Nah, ini salah satunya naungan. Ini pohon jengkol. Dan ini sengaja Kang Chandra simpan ya, tidak Kang Chandra buang semua. Karena intinya untuk menjaga kestabilan suhu supaya tidak terlalu ekstrim di ketika ada panas. Tetapi jangan berlebihan juga kalau mau pakai naungan. Hanya kalau untuk di lokasi Kang Chandra ini adalah tanahnya tanah merah. Nah, seperti ini. Ini tanahnya tanah merah dan tidak berbatu. Nah, kendatipun ini kita buang juga naungannya, ini tidak akan terlalu signifikan kalau untuk kemarau seperti tahun ini. Yang penting ketika panas ataupun kemarau tidak ada angin. Kalau yang terkena angin kencang, maka efeknya akan sangat luar biasa, karena dia akan merontokkan daun-daun yang ada. Dan ini sambungan arsat muda ya. Ini kita nyambung di bulan 3. Ini untuk buah-buah perdana ya. Ada yang polos, ada yang sudah bawa
calon buah. Dan Kang Chandra juga di sini melakukan penyambungan di bulan 7 sampai di bulan 8, dan ini salah satu sambungan. Ini adalah besemah ya, besemah dari Bang Leo Anggara Pagar Alam. Nah, ini sudah sebesar ini, alhamdulillah tumbuh. Dan sekali lagi, untuk menjaga kestabilan kesuburan daun kendati pun di pasca musim kemarau, salah satu yang ingin Kang Chandra sampaikan adalah upayakan di antara bulan-bulan tertentu ya, seperti bulan 3, bulan 4 sampai bulan 5 minimal itu penanggulangan gulma ataupun pembersihan rumput itu harus segera dilakukan untuk melakukan pemupukan, tentunya penambahan nutrisi. Ketika kita sudah melakukan pemupukan di bulan 3 ataupun bulan 4 ataupun bulan 5, maka insya Allah ketika di bulan 7, 8, 9 sampai di bulan 11 ataupun bulan 12 nanti, pasca waktunya kita melakukan pemupukan lagi, maka keadaan kopi ini akan selalu segar. Dan ini salah satunya kopi Bagio yang keadaan matayunya sudah seperti ini. Alhamdulillah masih segar. Nah, ini juga masih segar. Dan untuk masalah naungan, buat teman-teman yang memiliki lahan ataupun perkebunan memiliki karakter tanah liat, tanah putih ataupun berbatu, Kang Chandra sarankan untuk tidak membuang naungan secara totalitas dan harus tetap memakai naungan, karena dari karakter tanah tersebut ketika kemarau dia cenderung akan lebih panas dan lebih mengering. Dia akan lebih pecah-pecah di tanah yang akan menyebabkan tanaman tumbuh kita, tanaman kopi kita akan stres dan akan menguning, bahkan bisa jadi mati karena panas. Dan itu tidak hanya sebatas di MDPL rendah yang harus pakai naungan ketika memiliki tanah yang berkarakter seperti yang Kang Chandra sebutkan tadi. Walaupun MDPL-nya tinggi, MDPL di atas 500, 600, 700, bahkan sampai di 1000 MDPL, ketika struktur tanahnya tanah berbatu ataupun tanah putih, tanah liat, maka ketika naungan itu dibuang secara total, berkebun tanpa naungan, maka ketika datang musim kemarau seperti di tahun sekarang ini, maka akibatnya akan fatal dan sangat memprihatinkan. Kenapa punya Kang Chandra ini sedikit, sangat minim naungan? Ini bisa dikatakan hanya tidak sampai 20% ya untuk naungannya, dan itu adapun sudah mati semua. Ada beberapa pohon dan itu yang kita simpan hanya kayu jengkol ya. Kayu jengkol ini dia memiliki karakter daun yang lebih lembut, dan perakaran di bawahnya untuk jengkol ini tidak terlalu banyak serabut yang mengakibatkan mengalahkan tanam tumbuh yang ada di bawahnya. Untuk jengkol ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai pelindung ataupun naungan.
Dan ini Tugusari. Ini Tugusari, dan ini bahan-bahan yang kita simpan dari bulan 8 ya. Dari bulan 8 kemarin sudah kita lakukan simpan, keadaannya sudah seperti ini. Dan tentunya Kang Chandra belum melakukan sortasi untuk penyimpanan bahan yang akan kita simpan di musim tahun 2025 mendatang. Jadi untuk saat ini kita masih melakukan simpan terlebih dahulu, dan nanti akan kita lakukan sortasi, pemilihan bahan yang paling super dan sesuai titik tumbuhnya, sesuai dengan harapan-harapan kita. Jadi banyak perbedaan dengan teman-teman. Ada yang menyimpulkan penyimpanan bahan mulai dilakukan dari bulan 10 sampai bulan 11 ataupun awal penghujan. Nah, contohnya bahan yang kecil seperti ini Kang Chandra masih tetap simpan, dan yang besar ini pun kita simpan, yang tumbuh kecil-kecil pun kita simpan seperti ini. Dan tentunya nanti akan bervariasi seperti keadaan yang sekarang. Seperti yang ini pendek, ini adalah penyimpanan yang akhir, sekitar di bulan 12. Sementara yang panjang-panjang itu yang sampai di 20 ruas itu ketika dia tumbuh setelah pemangkasan di bulan 8. Di tahun kemarin, tahun 2022, musim rayanya selesai di bulan 7. Dan kita lakukan pemangkasan di bulan 8, tumbuh bahan di bulan 9 kita simpan. Sementara untuk di tahun 2023 ini selesai musimnya di tempat Kang Chandra itu di bulan 6. Di bulan 6 sudah selesai semua dan lakukan pemangkasan di bulan 7. Dan tumbuh bahan di bulan 8 Kang Chandra sudah lakukan simpan. Nah, seperti ini. Ini ada yang berasumsi ini bakal bawa buah selang. Kalau kopi itu sehebat apapun kita menyimpan bahan untuk menghindari selang, karakter kopi tidak akan pernah luput dari selang. Tetap ada 1-2 gugus itu ada, dan itu Kang Chandra menyikapinya itu adalah hal yang wajar. Dan penyimpanan bahan khusus Kang Chandra tidak terfokus kepada bulan 9 atau bulan 10. Kang Chandra tetap lihat di fase panen raya dan pembungaan. Ketika selesai pembungaan kita mulai melakukan simpan bahan, maka dia akan memiliki B0 yang mulus tanpa membawa bunga. Tetapi ketika pasca pembungaan raya itu belum selesai, maka dia akan bawa bunga 1 ataupun 2 gugus. Contohnya seperti ini. Nah, ini penyimpanan bahan setelah pemangkasan di bulan 7. Tumbuh bahan di bulan 8 kita simpan. Dan ini membawa 1 gugus dan kesini polos. Nah, yang ini pun sama. Dan ini bukan selang ya. Kalau menurut Kang Chandra ini bukan selang, karena dia sama persis besarnya dengan yang ini. Nah, seperti yang ini juga. Nah, dia akan berbarengan musimnya. Dan ini bisa dikategorikan ini bukan B0, tetapi ini bahan lanjutan. Ini B1. Tetap Kang Chandra simpan. Kenatipun ada selang, itu yang bisa kita kategorikan selang, yang semua sekarang mata yuyu semua, dan yang ada 1-2 dompol yang sudah degan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini kalau melihat dari penyimpanan bahan, ini masih pendek, cuman hanya berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hanya 15 ruas. 15 ruas ini penyimpanan bahannya kurang lebih di bulan 12. Tetapi dia masih bawa selang seperti ini. Yang namanya selang itu hanya 1-2 gugus. Dan ini tidak semua, karena yang lainnya dia masih mata yuyu.
yang 90%, 99%-nya mata yuyu semua serempak. Ini hal yang wajar, hanya kalau asumsi ini terlalu awal penyimpanan bahan, ini penyimpanan bahan di bulan 12, karena ini hanya 15 ruas. Kalau yang penyimpanan bahan setelah pemangkasan di bulan 8, tumbuh bahan di bulan 9, keadaannya seperti ini. Seperti ini. Dia panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ini penyimpanan bahan di bulan 9, dan ini ada satu gugus kecil di tengah. Nah, ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Jadi perbedaan waktu penyimpanan bahan itu kembali ke kita masing-masing. Kita sukanya di bulan apa? Kalau untuk mempermasalahkan penyimpanan bahan di bulan 8 ataupun bulan 9 itu salah, ataupun di bulan 12 atau bulan 11 itu salah, itu yang salah menurut Kang Chandra bukan yang menyimpan bahan di bulan 11 ataupun bulan 12, ataupun yang menyimpan bahan di bulan 9 atau bulan 10. Tetapi yang salah itu yang tidak menyimpan bahan, karena dia nanti tidak ada untuk pembuahan di tahun depan. Itu yang salah. Tapi kalau masih menyimpan bahan walaupun dia terakhir di bulan 1, tetap itu ada harapan untuk ikut panen. Buat teman-teman, ini hanya sebatas berbagi ya. Jadi kalau untuk penyimpanan bahan itu basing, suka kita mau yang di bulan berapa. Kalau kita menyimpan bahan sebelum selesai pembungaan, maka dia akan terjadi seperti ini. Nah, dia akan bawa buah walaupun 1 gugus ataupun 2 gugus, dan ini tidak dikategorikan B0 lagi, tetapi sudah bahan lanjutan atau B1, karena dia sudah bawa gugusan 1 ruas. Tetapi kalau yang ini sama ya, ini masih polos, ini masih polos. Nah, dan ini bahan raja yang super. Ini kalau kita buang sayang. Ketika kita buang ini, nanti sebagai pengganti, apakah dia akan tumbuh seperti ini lagi? Nah, itu tidak. Kita tidak bisa menjaminnya. Tapi kalau yang sudah ada yang bagus seperti ini, kita simpan saja dulu. Karena membuang itu, sekali lagi seperti di konten yang lalu, membuang bahan ini lebih mudah ketimbang kita menunggu tumbuhnya bahan yang bagus, super, sesuai harapan. Nah, ini bahan yang Kang Chandra simpan ketika selesai pemangkasan ya. Nah, alhamdulillah kalau melihat dari mata yuyunya masih segar ya. Dan untuk di tahun ini bisa kita amati bareng-bareng ya, sangat berbeda dengan di tahun-tahun yang lalu, seperti di tahun 2001, 2002, 2003. Untuk di tahun 2023 ini pembungaannya lebih banyak tahapannya. Ada yang sampai 6 kali pasca pemekaran bunga, khusus untuk di daerah Kang Chandra di Lampung Utara. Jadi berbeda dengan di tahun 2022.
Kalau di tahun 2022 itu ada istilah pupus pembungaan terakhir. Kalau untuk di tahun ini masih lanjut. Alhamdulillah masih segar-segar. Ini untuk keadaan Tugu Sari. Baiklah teman-teman semua, sahabat petani kopi dimanapun berada, Kang Chandra cukupkan sekian dulu konten kita hari ini di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Mudah-mudahan apa yang Kang Chandra tampilkan di konten ini banyak memberikan manfaat untuk sahabat petani kopi dimanapun berada. Kang Chandra akhiri, salam sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.